Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab berbahasa Arab dan kitab klasik. Nah, di video ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang berisi hadis-hadis sahih untuk melatih diri kita menjadi orang yang salih. Nah, kita sudah sampai pada hadis ke-6. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari kita mulai kajiannya. Kita kecilin dulu kamera. Nah, di sini bisa lihat ya. Hadis ke-6. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas ahad al-'ashratil masyhudi lahum bil jannah. Dan diriwayatkan. Jadi kalau ada an Sa'id itu berarti artinya diriwayatkan. An Sa'id bin Abi Waqqas ahadil 'asyrati. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari 10 orang al-masyhudi yang disaksikan lahum bil jannah, bagi mereka dengan surga. Artinya salah satu 10 sahabat yang mereka dijanjikan masuk surga. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai beliau. Qala beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, ya'uduni amma hajjatul wada'. Dia menjengukku di tahun haji wada'. Min waja'in ishtaddabi, dari sakit keras yang menimpa diriku. Wa faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah SAW, ini sesungguhnya aku qad balaghobi minal wajai, sungguh telah sampai pada diriku dari penyakit mataro, seperti yang kau lihat. Jadi ya Rasulullah, aku telah mendapatkan suatu penyakit seperti yang kau lihat. Wa ana dzumalin, sedangkan keadaan diriku adalah orang yang memiliki harta, orang kaya. Wala yarisuni illa bnatun li, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan milikku. Apa atau sadaku bisulusai mali? Apakah aku harus bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3 ya. Qala la, Rasulullah bersabda, la, jangan. Qultu fasyatru ya Rasulullah, apakah setengah wahai Rasulullah SAW? Faqala la, Rasulullah bersabda, la, jangan. Qultu fasulus ya Rasulullah, apakah dengan 1/3 wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, as-sulus, 1/3, wasulusu katsir, dan 1/3 itu banyak. Jadi udah 1/3 itu banyak. Oh, kabir, atau dalam riwayat lain kabir, besar. Nah, kemudian Rasulullah menasihati, innaka antadhara warasataka aghniya, sesungguhnya engkau dengan meninggalkan keluargamu atau pewarismu dalam keadaan kaya, itu khairun, lebih baik, min antadharahum alatan, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafun nas, ya, lalu mereka meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, dan sesungguhnya engkau tidak akan berinfak dengan suatu nafkah yang engkau cari dengannya ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan upah balasan atas nafkah tersebut, hatta mata ja'alu fi imra'atika, sampai nafkah yang engkau jadikan, yang engkau berikan di dalam mulut istri kamu. Seperti itu. Qala, kemudian berkata lagi, faqultu, ini saat bin Abi Waqqas yang berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku hijrah? Qala innaka lam tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Fata'amala amalan tabtaghi bihi wajha Allah, kemudian engkau mengerjakan amalan tabtaghi, yang engkau minta, atau yang engkau cari dengan amal tersebut, wajha Allah, ridha Allah, illasdatta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali engkau akan bertambah dengan amalan tersebut. Setiap amalannya menambahkan satu derajat dan satu ketinggian. Fala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun, maka semoga engkau ditinggalkan hingga beberapa kaum mengambil manfaat darimu, wa yadurra bika akhar, dan beberapa kaum yang lain merasa dirugikan atas dirimu. Allahumma ya Allah, ini doa Rasulullah. Allahumma ya Allah, amdi, teruskanlah li ashabi, bagi sahabat-sahabatku, hijratahum, terhadap hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqwabihim, janganlah engkau
mengembalikan mereka ala aqabihim, kembali ke belakang mereka, yaitu pulang menjadi kafir. Lakin al-ba'isu Sa'ad bin Khawlah, tapi yang paling menderita adalah Sa'ad bin Abi Khawlah. Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW an matai Makkah. Rasulullah SAW sangat mengasihaninya karena beliau meninggal di kota Makkah. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pertama, di saat Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit keras ya, jadi ia ingin mensedekahkan hartanya sebanyak mungkin, bahkan 2/3. Rasulullah melarangnya, bahkan setengah juga dilarang. Yang diperbolehkan adalah 1/3. Ini menandakan bahwasanya batas wasiat dalam harta itu adalah 1/3 dari harta. Nah, ada pelajaran kedua yang bisa kita ambil, yaitu tentang sakit. Boleh mengeluh dengan sakit jika kita mengeluhnya itu niat meminta doa dan lain sebagainya. Jadi mengeluh karena sakit itu boleh kalau tujuannya untuk meminta doa, meminta nasihat dan meminta saran, bukan mengeluh dengan niat untuk protes dengan Allah, bukan seperti itu. Itu 2 pelajaran. Kemudian yang paling ketiga, yaitu kita memberikan warisan kepada anak kita dalam keadaan anak kita supaya menjadi kaya, supaya menjadi mulia, itu lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan kemiskinan. Kita punya harta banyak, ya kita sisihkan harta itu buat keturunan kita, buat pewaris kita, jangan sampai dihabiskan. Karena memberikan warisan kepada keturunan dan menyebabkan keturunan kita atau pewaris kita dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan kemiskinan. Nah, itu penting ya. Nah, kemudian di sini ada pelajaran lagi. Setiap nafkah yang kita berikan itu pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap nafkah yang kita berikan itu pasti akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nafkah yang kita berikan ke anak istri kita itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah infak yang paling utama, itu kepada anak dan istri. Jangan lupa ini, jangan mengabaikan. Mentang-mentang anak istri tapi di nomor 2-kan dan nomor 3-kan. Ingat, mereka yang paling utama. Kemudian ada pelajaran lagi di sini, bahwasanya setiap amalan nih, fata'amala 'amalan tabtagi bi wajhallahi illa zatna. Setiap amalan yang ikhlas yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya amalan tersebut yang murni ikhlas untuk Allah, setiap amalan itu akan menambah derajat kita, akan menambah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menambah ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap amalannya. Jadi memperbanyak amal akan menambahkan derajat, asalkan itu hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tabtagi bihi wajh Allah. Ikhlas mencari ridhonya Allah. Itu intinya. Nah, di sini maksud wala alaka an khalafa yang fa'at anta fi abika aqwamun wa yadurruka aqwamun. Artinya pelajaran ini bisa kita ambil bahwasanya diri kita, sebaik apapun kita, pasti ada orang yang mengambil manfaat dari kita dan ada orang yang nggak suka dengan kita, merasa dirugikan. Jadi harus tetap maju. Ya, ini jadi nasihat Nabi. Wala alaka an khalafa hatta yantafi bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Jadi pasti akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kita. Dan ada pihak juga pasti yang ada pihak yang pasti mengambil manfaat dari kita. Jadi nggak mungkin nggak ada. Artinya mengambil manfaat itu mereka benar-benar menyanjung kita, senang dengan kita dan lain sebagainya. Dan pasti ada yang membenci kita. Nah, ini udah pasti. Maka di sini Rasulullah memberikan pelajaran seperti itu. Nah, di sini juga ada doa Allahumma amdil ashabi hijratahum, ya Allah, teruskanlah hijrah bagi sahabat-sahabat hijrahnya mereka. Artinya doa ini. Jadi semoga kita ini selalu dalam keadaan baik. Kalau sudah masuk ke dalam kebaikan, semoga selalu istiqomah dalam kebaikan, tidak mundur lagi dalam keburukan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada hadis ke-7, kita baca sekalian. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhir, nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhir. Jadi suatu ketika Abdurrahman bin Sakhir itu dia sangat suka kucing, dia menaruh kucingnya itu di di pergelangan baju pergelangan sini karena lu besar ya. Jadi kucing kecilnya taruh di sini. Nah, Rasulullah karena melihat itu, Abdurrahman bin Sakhir ini dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jisim kalian atau tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah Allah itu tidak membalas kita, tidak memberikan balasan kepada kita berdasarkan bentuk tubuh kita, warna kulit kita, tinggi pendeknya kita, ganteng tidaknya kita, lengkap tidaknya fisik kita. Bukan dasar itu yang Allah memberikan pahala itu. Jadi Allah memberikan pahala, Allah membalas pahala kita bukan berdasarkan bentuk tubuh kita, cacat atau enggak, putih atau enggak, tinggi atau pendek, enggak ada hubungannya sama sekali itu. Tapi Allah melihat kepada niat dalam hati kita. Kalau niatnya baik hanya untuk Allah, maka itu akan dibalas. Kalau niatnya buruk, juga akan dibalas dengan keburukan. Jadi niatnya yang menjadi standar Allah menilai sesuatu. Yang menjadi standar Allah akan membalas sesuatu itu hatinya, bukan fisiknya. Mau kita burik, mau kita jelek, mau kita bentuknya nggak jelas, misalkan cacat kaki, cacat tangan, cacat, pokoknya segala keburukan lah yang saya dinisbatkan pada fisik, itu nggak mengaruhi sama sekali tentang pandangan Allah, karena Allah hanya melihat ke hati, dan Allah akan melihat itu dan membalas kita, memberikan balasan amal kita sesuai dengan hati kita. Jadi penting sekali untuk memperbaiki hati, membersihkan hati, dan selalu berusaha melatih hati agar selalu fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian kajian pagi ini, kajian kita bersolihin. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.